Tahukah kalian bahwa sekitar 50% dari mahasiswa ITB mengaku sering kehilangan informasi-informasi penting seperti jadwal atau pengumuman-pengumuman hanya karena ada satu aplikasi yang bermasalah. Bayangkan, setengah dari mahasiswa ITB buta arah hanya karena ada satu aplikasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, perkenalkan semuanya, nama saya Markus Kristianus Simajuntak dengan NIM 196251118 dari kelas TTKI K29 dari kelompok 17, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam dari kelompok saya, yaitu tentang kinerja server My6, apa masalahnya, apa dampaknya, dan apa solusi yang kami tawarkan. Seperti yang tertera di layar, topik besar penelitian kami adalah mengenai server My6 dengan fokus tema yang spesifik pada kinerja server My6 itu sendiri. Dari topik dan tema tersebut, kami mengangkat judul lengkap kinerja server My6 di ITB sebagai dasar pengoptimalan untuk meningkatkan keandalan layanan akademik mahasiswa ITB. Jadi, judul ini kami pilih untuk menegaskan bahwa penelitian ini tidak akan berhenti pada evaluasi masalah saja, tetapi bertujuan untuk menjadikan data kinerja tersebut sebagai salah satu fondasi perbaikan layanan akademik ITB nantinya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih aplikasi My6 itu dan apa gunanya bagi para mahasiswa? Nah, aplikasi My6 itu adalah platform digital resmi yang dirancang khusus untuk mendukung seluruh kebutuhan akademik mahasiswa Institut Teknologi Bandung melalui satu sistem terintegrasi. Jadi, peran My6 di sini adalah sebagai alat penunjang utama atau bisa dibilang semacam asisten digital bagi para mahasiswa. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu kita agar aktivitas perkuliahan berjalan lebih praktis, mulai dari memverifikasi absen, menyusun jadwal, hingga memantau transkripsi nilai para mahasiswa. Jadi fungsinya sangat vital sebagai jembatan antara mahasiswa dengan sistem administrasi kampus. Jadi kita dapat mengakses aplikasi dan fitur-fiturnya itu secara efisien. Nah, masalah apa sih yang kami jadikan sebagai latar belakang dari penelitian kami? Pertama, pentingnya My6. Sistem ini bukan sekadar pelengkap, melainkan portal utama bagi kehidupan mahasiswa ITB. Mulai dari pengisian KRS, presensi harian, hingga pengecekan transkripsi nilai. Semuanya dapat diakses melalui satu aplikasi ini. Kedua, masalah utamanya. Fakta di lapangan menunjukkan adanya kerusakan server yang berlarut-larut dan belum tertanggulangi sepenuhnya. Ini bukan masalah sepele, karena dampaknya langsung menciptakan inefisiensi waktu bagi mahasiswa, seperti antrean yang macet dan hilangnya akses informasi penting bagi para mahasiswa. Ketiga, kebaruan dari penelitian kami. Disinilah letak perbedaan riset kami dengan yang lainnya. Jika penelitian lain biasanya sibuk mencari bug atau penyebab teknis dari masalahnya, penelitian kami justru berfokus pada analisis dampak operasionalnya dan pengalaman para pengguna. Kami ingin melihat seberapa jauh kerusakan mesin ini dapat mempengaruhi manusia-manusia yang ada di dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menjawab 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, kami ingin menggali lebih dalam. Faktor apa sebenarnya yang menjadikan server My6 ini sangat krusial bagi mahasiswa ITB? Mengapa ketergantungan para mahasiswa terhadap satu server ini begitu tinggi? Kedua, kami ingin menelusuri fakta di lapangan. Bagaimana kendala kinerja server saat ini secara nyata menghambat layanan akademik? Seberapa besar gangguan yang ditimbulkan terhadap aktivitas belajar mengajar? Dan yang ketiga, sebagai tujuan akhir riset ini, bagaimana rekomendasi yang paling tepat untuk menjamin keandalan layanan akademik di masa depan? Selanjutnya, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama yang ingin kami capai. Yang pertama, kami bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi peran server My6. Di sini, kami ingin menegaskan secara objektif bahwa server ini bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan infrastruktur vital yang menopang siklus akademik mahasiswa. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kendala kinerja nyata yang dialami para pengguna. Kami tidak hanya berbicara tentang teori server yang down, tetapi memotret fakta lapangan mengenai bagaimana gangguan tersebut dapat menghambat produktivitas harian kita. Dan yang ketiga, sebagai tujuan akhir riset ini, kami ingin merumuskan solusi teknis dan manajemen untuk pengoptimalan sistem. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada 2 definisi kunci. Yang pertama, server adalah sistem pusat yang bertugas menyediakan layanan dan data bagi para pengguna. Kedua, kinerja akan menjadi tolak ukur utama kami. Kinerja dinilai dari seberapa cepat, tersedia, dan efisien server tersebut saat melayani ribuan akses mahasiswa. Untuk membedah masalah ini, kami mengumpulkan data menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, studi literatur dari jurnal dan dokumen resmi mengenai fondasi teori kami. Kedua, penyebaran angket kepada 26 responden mahasiswa aktif ITB. Ini kami lakukan untuk mendapatkan data kuantitatif alias angka yang pasti mengenai frekuensi gangguan. Yang ketiga, wawancara mendalam dengan 5 narasumber. Tujuannya simpel, kami ingin menggali pengalaman pengguna dan keluhan spesifik yang tidak bisa ditangkap hanya lewat angka statistik. Dari kuesioner yang kami sebar, data menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan mengenai dampak dari gangguan ini. Yang pertama, mengenai hambatan akademik. Sebanyak 65,4% responden menyatakan bahwa gangguan server ini sangat menghambat aktivitas belajar mereka. Ini artinya, mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan di proses belajar mengajar karena gangguan ini. Yang kedua, risiko kehilangan informasi. Tercatat, 50% responden mengakui sering kehilangan informasi penting seperti perubahan jadwal atau pengumuman mendadak. Bayangkan, setengah dari populasi mahasiswa berpotensi tertinggal berita akademik hanya karena sistem yang tidak stabil. Yang ketiga, tingkat urgensi perbaikan. Mayoritas mutlak, yaitu 69,3%, menilai perbaikan infrastruktur server ini adalah prioritas yang sangat mendesak atau darurat. Mahasiswa tidak dapat lagi mentolerir gangguan yang berlarut-larut ini. Slide ini memberikan informasi lewat pendapat dan pengalaman nyata para mahasiswa. Dari wawancara mendalam, kami menemukan 3 keluhan utama yang tidak tertangkap oleh statistik. Yang pertama, minimnya komunikasi publik.
Hal yang paling membingungkan mahasiswa adalah kesunyian dari pihak kampus. Saat server mati, tidak ada notifikasi resmi. Mahasiswa dipaksa untuk mendiagnosis sendiri. Mereka baru sadar server rusak karena aplikasinya loading terus tanpa henti, atau tidak karena mereka dikasih tahu oleh teman mereka. Yang kedua adalah migrasi dari aplikasi mobile ke web. Banyak yang bilang, kan bisa pakai web. Faktanya, pengalaman pengguna di web jauh lebih buruk. Keluhan utamanya adalah harus login berulang-ulang setiap kali mau absen. Beda dengan aplikasi yang terus login. Jadi kita tidak perlu login berulang-ulang. Selain itu, tampilannya tidak responsif. Harus di zoom in atau di zoom out secara manual. Sehingga fitur-fitur praktis yang dulu ada di aplikasi jadi hilang semua. Yang ketiga, sentimen kekecewaan. Muncul sentimen ironis di kalangan mahasiswa. Ada yang bilang, kita kuliah di kampus teknologi terbaik, tapi kok aplikasi utamanya rusak berbulan-bulan? Katanya. Kegagalan menjaga stabilitas server ini secara tidak langsung mencoreng citra dan kredibilitas ITB di mata mahasiswanya sendiri. Masuk analisis teknis, kami mengidentifikasi 3 penyebab utama mengapa server utama sering bermasalah. Pertama, indikasi overload. Server tunggal yang digunakan saat ini tidak mampu menampung lonjakan akses yang sangat masif, terutama saat ribuan mahasiswa melakukan presentasi secara serentak di pagi atau siang hari. Kedua, adalah single point of failure. Karena tidak adanya mekanisme failover ataupun pengalihan otomatis, saat server utama mati, seluruh layanan ikut lumpuh total, karena tidak ada server cadangan yang mengambil alih. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa spesifikasi hardware seperti CPU ataupun RAM-nya sudah tidak memadai lagi untuk menangani jumlah pengguna aktif ITB yang terus bertambah. Untuk menjawab 3 permasalahan teknis tadi, kami merumuskan 3 solusi konkret yang dapat diterapkan. Pertama, peningkatan spesifikasi. Karena masalah utamanya adalah server tunggal yang tidak kuat menahan beban atau overload, maka solusi utamanya adalah melakukan upgrade perangkat keras secara masif. Kita butuh prosesor dan RAM yang lebih besar agar server mampu menangani ribuan request tanpa downtime. Yang kedua, penerapan fitur load balancing. Untuk mengatasi masalah tidak adanya pengalihan otomatis, kita wajib menggunakan load balancer. Alat ini berfungsi membagi beban trafik secara merata. Jadi jika satu jalur itu penuh atau mati, trafik akan otomatis dialihkan ke jalur lain, sehingga layanan tidak lumpuh total. Yang ketiga, arsitektur high availability. Terakhir, untuk menjawab keterbatasan sumber daya yang ada, kita perlu mengubah arsitektur menjadi high availability. Artinya, sistem dirancang dengan server cadangan yang selalu standby. Dengan begini, keterbatasan spesifikasi di satu mesin bisa ditutupi oleh mesin yang lain. Mesinnya ini siap untuk mengambil alih kapan saja. Selain perbaikan mesin, kita juga memerlukan perbaikan dari sisi manajemen operasional. Pertama, sistem monitoring dan alerting real time. Kita harus mengubah pola kerja dari reaktif menjadi proaktif. Tim IT ITB harus mengetahui adanya gangguan sebelum mahasiswa ada yang melapor. Solusinya adalah memasang sensor otomatis yang bisa mendeteksi saat server akan downtime secara instan. Kedua, pemeliharaan berkala. Jangan menunggu rusak dulu, baru diperbaiki. Kita perlu jadwal rutin untuk melakukan perbaruan software, patch keamanan, dan optimalisasi database. Ini penting untuk mencegah masalah sistem menumpuk yang bisa meledak sewaktu-waktu. Yang ketiga adalah transparansi informasi. Ini adalah jawaban atas kecemasan para mahasiswa tadi. Pihak ITB wajib memberikan informasi resmi jika terjadi gangguan atau sedang ada perbaikan. Komunikasi yang jujur akan mencegah kebingungan massal dan akan menjaga kepercayaan para mahasiswa terhadap pihak ITB. Sampailah kita di kesimpulan akhir pada presentasi ini. Yang pertama, mengenai peran vital versus realita. Secara konsep, server My6 adalah alat vital akademik ITB. Namun, realita di lapangan menunjukkan paradoks. Sistem yang seharusnya memudahkan ini justru menjadi penghambat efisiensi mahasiswa saat ini. Yang kedua, dampak luasnya. Kerusakan ini menciptakan efek domino. Tidak hanya menyebabkan inefisiensi waktu, seperti sulitnya melakukan presentasi, tetapi juga mengakibatkan ketertinggalan informasi penting, hingga berdampak pada penurunan citra institusi di mata para mahasiswanya sendiri. Yang ketiga, urgensi. Oleh karena semua itu, perbaikan infrastruktur ini bukan lagi opsional atau sekedar kalau sempat saja. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak, yang wajib diprioritaskan demi menjamin keberlangsungan layanan akademik yang layak bagi kita semua. Sebagai penutup dari analisis ini, kami merumuskan 3 saran konkret yang dapat dipertimbangkan oleh pihak kampus ITB untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, segera lakukan pembaharuan sistem perangkat keras. Tidak bisa ditunda lagi. ITB harus berinvestasi pada server dengan spesifikasi CPU dan RAM yang jauh lebih tinggi. Kapasitas server saat ini terbukti sudah tidak memadai dengan jumlah pengguna aktif yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, ubah arsitektur jaringan menjadi high availability dengan load balancer. Kita harus meninggalkan era satu server untuk semua. Implementasi load balancer mutlak diperlukan untuk membagi beban fisik, dan sistem high availability akan menjamin layanan akan tetap hidup meskipun salah satu server mengalami kerusakan fisik ataupun kerusakan perangkat lunak. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu perbaikan SOP komunikasi krisis kepada para mahasiswa. Kami sangat menyarankan kepada pihak IT ITB untuk memperbaiki prosedur komunikasinya. Jangan biarkan lagi mahasiswa bingung dalam ketidakpastian. Berikan notifikasi resmi yang transparan jika terjadi gangguan agar kepercayaan mahasiswa terhadap institusi tetap terjaga. Sekian presentasi saya untuk saat ini. Kami sangat berharap agar riset dan penelitian kami ini dapat menjadi masukan yang berarti bagi pihak ITB dan perbaikan akademis ITB di kedepannya. Terima kasih banyak karena telah mendengarkan.